Mari kita membaca dari Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima kita akan membaca ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Kita membaca ayat-ayat ini. Saya mengajak kita membacanya bergantian. Saudara membaca bersama dengan saya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-33. Saya mengundang saudara membaca ayat 34 dari Matius pasal 5 ini. Dan kita terus membaca sampai, Markus ya, Markus pasal 5. Kita akan terus membaca dari 33, saya membaca 34, saudara membaca, dan kita terus membaca bergantian sampai ayat yang ke-43. Saya memulai Markus pasal yang kelima ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh memberi anak itu makan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dari kitab suci kami mengenal berita Injil. Kami bersyukur karena dari berita Injil kami mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan kami sebagai orang percaya. Dan kami bersyukur karena dengan mengetahui pengharapan yang kami miliki, kami mempunyai hati yang dipalingkan dari dosa dan diarahkan kepada janji Tuhan. Dan kami bersyukur karena hati yang sudah dipalingkan dari dosa dan diarahkan kepada janji Tuhan menjadi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kami bersyukur karena hati yang penuh dengan damai sejahtera inilah yang akan menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga lingkungan kami memperoleh berkat oleh karena kehadiran kami. Dan kami bersyukur karena lingkungan yang sudah dapat berkat dari Tuhan melalui kami akan menjadi lingkungan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh berbagian di dalam proses Tuhan memberi berkat bagi lingkungan kami. Berikanlah firman-Mu senantiasa ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang hina ini, biarlah Tuhan rela pakai dia, sehingga melalui apa yang dia katakan, Tuhan memberkati setiap kami. Tuntun kami, supaya dengan segala kelimpahan firman-Mu kami berjalan, dan kami mengarahkan jalan kami, langkah kami, ke dalam jalan yang Tuhan arahkan, bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini, biarlah Tuhan rela pakai dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita membaca bagian yang kita lihat tadi, kita menyaksikan bahwa di dalam perikop ini, tujuan utama Kristus adalah untuk membangkitkan seorang anak. Tetapi di tengah-tengah ada semacam distraksi, ada pengalihan. Nah, Injil ada beberapa pola yang ada dan di-highlight. Meskipun pola distraksi, pengalihan ini paling banyak tercatat dalam Injil Lukas. Namun di Matius dan juga Markus ada bagian-bagian ini. Kemanakah Kristus mau pergi? Kristus mau pergi kepada kepala rumah ibadat. Untuk apa dia pergi ke sana? Untuk menunjukkan maut tidak berkuasa
atas orang-orang yang dipilihnya. Tapi di tengah perjalanan dia harus ada distraksi. Dan distraksi atau gangguan ini tidak menjadi gangguan dalam rencana Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan di dalam Taurat dikatakan perempuan seperti ini tidak boleh bersentuhan dengan orang. Dia harus menghindarkan diri dan menunggu sampai sembuh. Lalu kemudian mengadakan penyucian. Baru dia boleh kembali beraktivitas bersama dengan komunitasnya. Ini merupakan restriksi dari Taurat yang punya banyak makna simbolik. Kita tidak bahas sekarang. Ini bukan restriksi yang kejam, tapi ini adalah restriksi yang perlu supaya masyarakat memperoleh keteraturan. Namun Tuhan mengizinkan belas kasihan selalu lebih utama daripada restriksi. Belas kasihan lebih utama daripada aturan-aturan yang akhirnya dipahami dan diterapkan secara kaku. Itu sebabnya meskipun Taurat punya banyak aturan, tapi di dalam Injil ditekankan Tuhan mengizinkan aturan itu diabaikan demi belas kasihan. Ketika Daud dan pengikutnya lapar karena dikejar-kejar oleh Saul, mereka datang ke Nob, lalu mereka bertemu dengan imam di sana. Dan imam itu lihat Daud dan pengikut-pengikutnya sudah sangat kasihan. Badan begitu lelah, baju begitu lusuh, wajah seperti sudah tidak ada kekuatan. Lalu mereka menawarkan makan, kemudian mereka sadar yang dimiliki hanya roti untuk imam. Ini roti yang ditaruh di dalam ruang ibadat untuk imam melakukan upacara makan roti di hadapan Tuhan, mewakili orang Israel diundang oleh Tuhan dalam perjamuan. Nah, ini roti tidak boleh dimakan di luar ruang suci, di luar kemah perjanjian. Dulu belum ada bait, tapi baru kemah perjanjian. Di luar kemah suci, roti ini tidak boleh dimakan. Oleh orang yang bukan imam, roti ini tidak boleh dimakan. Tapi waktu imam melihat Daud dan pengikutnya sudah sangat kelaparan, mereka ambil roti itu, diberikan kepada Daud dan pengikutnya yang bukan imam. Lalu mereka makan roti itu seperti roti biasa. Bukan seperti roti yang suci di dalam kemah suci. Apakah Tuhan marah? Tidak. Maka ketika Tuhan melihat manusia jadi sangat kaku, demi aturan belas kasihan diabaikan, demi aturan gerakan hati yang mengasihani ditelan, diabaikan, ditinggalkan, Tuhan mulai marah. Nah, demikian juga ketika kita melihat bagian ini, Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang indah sekali. Ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang harusnya tidak boleh dekat-dekat crowd, tidak boleh bersentuhan dengan orang, tapi dia diam-diam melanggar. Dia tahu tidak ada yang tahu, tapi dia perlu datang kepada Tuhan Yesus. Aku mau datang kepada Tuhan Yesus, tapi peraturan melarang aku datang. Bagaimana? Aku langgar peraturan supaya aku datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam dunia etika biasanya ada 3 prinsip untuk menekankan aturan dan juga izin untuk menjalankan sesuatu yang dianggap bermoral. Kalau orang sangat menekankan aturan, pokoknya aturan bilang apa, tutup mata terhadap yang lain, taati aturan. Aturan paling penting. Ini adalah kelompok deontologis. Kalau ada aturan, kita jadikan aturan ini segalanya. Kelompok ekstrim yang menekankan aturan sebagai prinsip paling utama. Tapi ada kelompok ekstrim lain yang menekankan tujuan sebagai hal yang mengikat apakah tindakan itu bermoral atau tidak. Kalau saya lihat ada aturan, tapi saya merasa aturan ini tidak mampu membuat tujuan moral saya tercapai, saya akan langgar. Saudara, kalau melihat di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mempunyai jiwa seperti ini akan melihat tujuan, akan membenarkan cara. Saya punya cara mungkin melanggar hukum, tapi saya punya tujuan demi kebaikan. Nah, kelompok ekstrim ini adalah kelompok disebut teleologis. Saya menunjukkan moral itu dinyatakan sebagai benar kalau telosnya baik, kalau tujuannya baik. Bolehkah mencuri? Tidak boleh. Tapi kalau aku mencuri untuk diberikan kepada orang miskin, boleh dong. Nah, ini cerita Robin Hood misalnya. Bukankah ini berarti the end, tujuan justifies the means. Jalan yang saya tempuh itu dibenarkan oleh karena tujuan yang bermoral. Ini 2 kelompok. Kelompok ketiga,
kelompok yang mengatakan yang membenarkan sebuah tingkah laku itu bukan apakah ini sesuai hukum atau apakah ini tujuannya baik. Yang membuat tingkah laku dibenarkan adalah sifat dari orang itu di dalam. Ini namanya virtue. Saya menilai orang berdasarkan virtue ethics. Nah, ini prinsip yang seringkali dipakai di dalam misalnya membedakan perkataan orang itu dari artificial intelligence, regenerate video atau video asli. Kalau orang itu mengatakan kalimat yang tidak sama seperti track recordnya, mungkin ini adalah video yang AI generated, dibuat oleh artificial intelligence. Tapi kalau kalimatnya sama dengan sifat orang ini, mungkin bisa dipercaya sebagai video asli. Nah, ini cara pembuktian yang biasanya dipakai sekarang. Ini cara pembuktian virtue ethics. Apakah tindakan itu dibenarkan karena sesuai hukum? Enggak tentu. Apakah karena sesuai tujuan? Telos, tujuannya baik. Juga enggak tentu. Lalu apa yang menjustify tindakan itu bermoral atau tidak? Yang menjustify bukan tindakan orang itu dalam satu atau dua tindakan. Tapi yang membuat moralitas itu penting adalah karakter seseorang. Orang karakter baik bisakah melanggar hukum dan salah? Bisa, tapi dia tidak mungkin melakukannya on daily basis. Dia nggak mungkin terus-menerus melakukan pelanggaran seperti ini. Bisakah orang dengan moralitas yang baik mempunyai tujuan yang salah? Tidak dalam hal yang mayoritas. Mungkin 1-2 kali dia salah. Mungkin 1-2 kali dia terpleset. Maka orang yang menganut virtue ethics mengatakan jangan nilai etika dari tindakan 1 kali atau 2 kali. Lalu kita mengatakan ini beretika. Karena etika itu bukan keputusan yang kita buat di dalam satu kasus. Etika adalah sifat dari seseorang. Sifat orang itu baik atau tidak? Apakah dia punya karakter yang mempermuliakan Tuhan atau tidak kalau disoroti dari kekristenan? Apakah jiwanya merupakan jiwa yang tulus, yang murni, yang mempunyai kebajikan? Jika ya, inilah moralitas. Moralitas bukan dari 1-2 tindakan yang kelihatan di luar. Moralitas sejati adalah pembentukan dari dalam orang tersebut. Di dalamnya apakah dia baik atau tidak. Nah, seringkali dianggap ini mirip dengan etika motivasi. Tapi etika motivasi tetap memberikan kasus per kasus untuk dinilai. Kamu melakukan A, kira-kira ini bermoral atau tidak? Oh, tergantung motivasi. Tapi virtue ethics mengatakan tidak. Jangan lihat kasus per kasus. Lihat sifat orang itu, itulah moralitas sejati. Moral tidak dipakai untuk membenarkan atau menyalahkan satu peristiwa saja. Tapi moralitas adalah sesuatu yang merupakan fakta dari keadaan di dalam dari seseorang atau kebanyakan orang di dalam sebuah komunitas. Nah, saudara, kalau kita menggunakan pengertian seperti ini, maka yang paling mungkin untuk dipakai menilai kitab suci adalah virtue ethics. Nah, saya tidak bilang, oh kalau begitu aturan tidak penting, tujuan tidak penting. Bukan. Saudara akan menemukan situasi-situasi di mana aturan harus lebih penting atau di mana tujuan harus lebih penting. Saudara kalau lihat sebuah ambulans terpaksa masuk ke jalur yang berlawanan, tetapi dipastikan ada keadaan aman. Saudara akan mengatakan ini diperbolehkan, tapi kalau saudara terlambat untuk ngopi bersama Jimmy Pardede, lalu saudara melanggar aturan, ini nggak bisa dibenarkan. Nah, maka akan ada situasi di mana hal yang bersifat aturan harus lebih penting, akan ada situasi di mana hal yang bersifat tujuan baik harus lebih penting. Tapi juga ada situasi di mana bukan tindakan pertindakan yang dianggap baik, tapi sifat orang itu di dalam. Nah, saudara, ini bisa kita pakai untuk menilai misalnya Rahab. Saudara tahu kisah Rahab ya? Atau saudara saat teduhnya baru sampai kitab Keluaran, mengikuti kebaktian 2. Rahab adalah seorang perempuan yang sangat-sangat moral rusak. Karena dia seorang sundal. Dia mempunyai keluarga yang rumahnya adalah di tembok kota Yeriko. Tembok kota Yeriko begitu besar dan tembok ini didirikan di atas satu fondasi dari batu setinggi 1,8 meter. Jadi saudara bayangkan ada fondasi 1,8 meter. Baru di atas fondasi itu kota Yeriko dibangun. Ini merupakan benteng paling kokoh di dalam zaman ketika Yosua mau masuk menyerang Kanaan. Nah, tembok itu juga begitu besar sehingga di dalamnya orang bisa tinggal. Sehingga Rahab dan keluarganya tinggal di salah satu tembok di tempat itu. Lalu 2 orang mata-mata diutus oleh Yosua. Mari kalian berdua masuk ke Yeriko
selidiki kota itu dan berikan laporan. Kenapa Yosua pilih 2 mata-mata? Karena dia ingat pada zaman dia sendiri jadi mata-mata. Waktu karirnya masih letnan, sekarang dia sudah jenderal. Waktu itu dia bagian dari 12 orang yang diutus. Dari 12 yang diutus, 10 error, cuma 2 yang baik. Maka setelah dia sendiri jadi jenderal, dia pikir kalau saya kirim 12 lagi, 10 busuk, 2 bagus. Daripada begitu sudah kirim 2 yang bagus saja. Maka dia kirim 2 orang selidiki, ketahuan. Kalian pasti dari Yosua, dari orang Israel, mereka lari. Kemudian Rahab tahu mereka dikejar, Rahab sembunyikan 2 orang ini. Setelah disembunyikan, orang-orang yang kejar tanya, ketok pintu rumah Rahab. Hei Rahab, ada 2 orang mata-mata, lihat atau tidak? Rahab mengatakan, lihat. Di mana mereka? Mereka sudah pergi keluar. Segera kejar, kamu masih bisa kejar mereka. Langsung orang yang mau kejar itu lari kejar. Nah 2 orang yang disembunyikan di rumah Rahab aman. Nah pertanyaannya, berbohong itu salah atau tidak? Nah, saudara akan jawab mengatakan, pertanyaannya salah. Loh, kok pertanyaannya salah? Karena ini bukan pakai theological ethics, bukan pakai deontological ethics, tapi pakai virtue ethics. Lalu terus pertanyaannya mestinya bagaimana? Pertanyaannya adalah, apakah hati yang merindukan umat Tuhan berjaya? Salah atau benar? Loh, nggak bisa, ini kan pertindakan. Nggak, situasi ini nggak bisa dinilai pertindakan. Situasi ini mesti dinilai berdasarkan karakter. Apakah hati orang yang merindukan Tuhan berjaya? Umat Tuhan menang. Tuhan dipermuliakan. Hati orang seperti ini kalau dinilai benar atau salah? Ya benar. Kalau begitu, ini kasus harus dinilai berdasarkan hati orang itu. Jadi saudara nggak bisa bilang, oh bohong itu baik. Kalau gitu nanti anak-anak muda yang mulai punya kemampuan berbohong, mulai praktekkan kebohongan. Teman-temanmu pulang jam berapa tadi malam? Jam 9, padahal jam 2. Dini hari gitu ya. Lalu orang tua bilang, kamu bohong ya? Enggak ma, saya cuma meneladani Rahab. Rahab perempuan yang benar itu. Nah saudara, ini akan kacau. Jadi kalau kita breakdown dengan mengatakan bohong boleh atau tidak, lalu kita mengatakan tergantung white lies atau bukan. Kalau white lies, kalau dusta putih masih boleh. Kalau dusta pink nggak bisa. Kalau dusta hijau nggak boleh. Dusta hitam nggak bisa. Dusta putih masih bisa. Contohnya mana? Contohnya Rahab. Tapi ini salah kategori. Sekali lagi ya, harap sudah bisa benar-benar melihat ini sebagai hal penting. Kalau engkau pakai kategori yang salah, maka penilaian etikamu akan gugur. Ada kasus bukan dinilai berdasarkan deontologis. Tadi saudara udah lupa, apa itu deontologis? Sesuai aturan. Ada yang teleologis. Naon eta teh? Nah, teleologis adalah sesuai tujuan. Tujuannya baik, go for it. Aturan begini, go for it. Itu deontologis. Yang penting tujuan, teleologis. Tapi ada alternatif ketiga, jangan lihat kasus per kasus karena Tuhan tidak soroti itu. Maka Rahab termasuk orang yang dipuji Tuhan. Oh, Tuhan puji orang yang suka bohong. Bukan. Oh, Tuhan puji orang yang sekali-sekali doang bohong. Bukan juga. Lalu apa dong yang Tuhan puji? Hati dan karakter Rahab yang merindukan janji Tuhan terjadi. Hati yang mengatakan, biar kehendak Tuhan jadi. Tuhan bertahta di Yeriko. Tuhan menang atas musuh Tuhan. Itu yang Tuhan nilai. Jadi tolong lihat berdasarkan cara yang benar. Nah setelah itu langsung ada perjanjian antara 2 orang ini dengan Rahab. Rahab mengatakan, tolong ya, nanti kalau Yosua datang hancurkan tempat ini. Tolong supaya kami tidak dibunuh. Lalu pasukannya mengatakan, boleh, kami tidak akan bunuh kamu. Caranya bagaimana? Ikat benang, kirmizi. Ikat di atas jendela yang keluar. Supaya kami lihat, oh itu jendela rumahmu, kami akan bebaskan rumahmu. Seisi rumahmu kami tidak bunuh, sedangkan yang lain akan kami bunuh. Nah saudara, Tuhan mengatakan loh kepada Yosua, bunuh semua orang di Yeriko. Tapi 2 orang ini berani mengatakan, kalian tidak akan kami bunuh. Lalu mereka lapor ke Yosua. Yosua, pemimpin kami sudah ikat perjanjian dengan seisi rumah. 1 orang punya isi rumah. Kami janji mereka tidak dibunuh. Saudara, Yosua bilang apa? Yosua ini pemimpin bijak. Kita jadi pemimpin mesti ingat ini. Yosua mengatakan, boleh. Heran ya. Yosua nggak bilang, lu kok nggak ikut aturan? Gua udah bilang, semua penduduk Yeriko mesti mati. Kenapa bikin aturan di lapangan? Nah banyak ketua panitia kayak begini. Humas sudah jalan setengah mati, dimarah-marahin sama ketuanya. Ketua nggak tahu lapangan, tapi sok tahu.
Maaf ya, bukan kritik ketua di sini. Kalau ketua di sini bagus-bagus. Seringkali orang jadi ketua panitia tidak tahu kondisi lapangan, tapi sok taunya luar biasa. Mau ketat, tapi tidak terjun sendiri. Orang seperti ini bukan pemimpin yang baik. Yosua beritahu, amati negeri itu, lihat dan bawa laporannya kepada saya. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan suruh kita memerangi seluruh Kanaan, termasuk Yeriko. Seluruh penduduk kita akan tumpas. Tapi ada satu dinamika di lapangan. Waktu dinamika di lapangan terjadi, pemimpin yang baik akan perhatikan dinamika itu. Jangan jadi armchair leader. Pemimpin yang coba tahu duduk di kursi yang ada lengannya. Lalu kemudian dengan teori-teori yang canggih, mulai menghakimi kondisi lapangan. Lapangan tidak bisa dikondisikan hanya dengan teori yang kita tahu. Kondisi di lapangan punya dinamika yang hanya orang di lapangan tahu. Pemimpin yang tidak pernah terjun ke lapangan gak ngerti hal ini. Cuma tahu kaku bodoh. Orang bodoh jadi pemimpin, pengikutnya yang pinter pasti lari. Nah maka saudara kalau merasa, saya ini pemimpin ketat. Sayangnya orang ketat dihindari bawahan. Bukan, lu bego. Orang bodoh punya pemimpin, jadi pemimpin. Orang pinter gak mau dipimpin orang bodoh. Orang pinter gak mau nurut sama orang kaku, tapi gak punya dinamika dan kepintaran lapangan. Nah, Yosua gak seperti itu. 2 orang datang melapor, kami sudah janjian Pak. Seisi rumah orang ini tidak dibinasakan. Yosua bilang, deal. Loh kok langsung deal? Gak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa, kalian orang lapangan saya hargai. Karena Yosua juga orang lapangan, pernah jadi mata-mata. Dia tahu rasanya mau dibunuh sama orang kayak raksasa. Nah maka dia mengerti hal ini. Harap nanti kalau lu jadi pemimpin yang bijak ya. Jangan jadi pemimpin yang kaku-kaku bodoh. Nah saudara sekalian, setelah itu waktu mereka mau serang Yeriko, mendadak ada aturan dari Tuhan yang 2 mata-mata ini pun kaget. Tuhan mengatakan, datangi Yeriko. Kelilingi tembok itu 1 kali di hari pertama. Lalu datang di hari kedua, kelilingi tembok itu 1 kali. Hari ketiga 1 kali. Hari keempat 1 kali. Ini yang orang lupa kan? Orang terus bilang, oh kalau kelilingi satu tempat 7 kali nanti tempatnya runtuh. Nggak bisa, itu hari ke-7. Hari pertama sampai hari ke-6 1 kali. Jadi kalau saudara bilang, saya sudah keliling Pak jogging tadi pagi, mengelilingi GRI Karawaci 7 kali. Kok belum runtuh? Ya yang pertama karena lu nggak lakukan 6 hari 1 kali. Yang kedua nggak ada tabut perjanjian, nggak ada imam, nggak ada Yosua, dan ini bukan Yeriko by the way. Jadi nggak akan bisa runtuh. Nah saudara, mereka terus kelilingi 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ke-6. Keliling. Lalu Tuhan mengatakan, besok aku akan serahkan kota ini ke dalam tanganmu. Kelilingi kota ini 7 kali dan aku akan rubuhkan temboknya. Wah 2 mata-mata ini panik. Gimana? Kelilingi 7 kali dan berserulah. Aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu. Aku akan runtuhkan temboknya. 2 orang ini bingung. Apa gunanya ikat kirmizi di tembok, di jendela, kalau seluruh rumahnya runtuh? Memang si Yosua bilang kita tidak bunuh rumah itu. Tapi kalau rumahnya runtuh gak perlu dibunuh kan mati. Mereka bingung. Mau kirim WA gak ada WA waktu itu. Mau kirim pesan juga bingung. Wah mereka cuma bisa berseru, Tuhan kami sudah ikat covenant, perjanjian. Engkau ikat perjanjian dengan kami. Dan engkau menganggap serius perjanjian itu. Mohon anggap serius perjanjian kami dengan Rahab. Tolong ingat dia ya Tuhan. Maka orang Israel kelilingi 7 kali. Mereka bersorak dan tembok kota Yeriko runtuh membentuk tangga ke arah 1,8 meter dari dasar itu. Kalau temboknya gak runtuh keluar, orang Israel gak bisa masuk juga. Nah temboknya runtuh keluar, bikin seperti tangga. Orang Israel bisa panjat dan di dalam reruntuhan yang diselidiki oleh para arkeolog, ada sisa tembok yang tidak runtuh. Itu rumahnya Rahab. Tuhan pelihara janjinya. Seluruh tembok kecuali daerah rumah Rahab runtuh. Maka Tuhan mengatakan, bukan cuma Yosua yang setuju dengan deal 2 orang ini. Tuhan pun setuju. Maka perjanjian itu penting. Saudara ikat perjanjian, Tuhan anggap serius perjanjian itu. Engkau ikat perjanjian bisnis dengan rekan bisnismu. Ini kan cuma urusan bisnis. Tuhan anggap serius. Orang Kristen yang suka menipu dalam bisnis, celakalah kamu. Orang Kristen yang tidak mau ikut perjanjian bisnis, kamu dihukum oleh Tuhan. Tuhan menghargai perjanjian, dia tuntut orang menghargai perjanjian dengan dirinya, dan dia tuntut orang menghargai perjanjian satu sama lain. Nah maka saudara bagaimana menilai Rahab? Dia sangat diberkati Tuhan dan keselamatannya merupakan keselamatan yang bersifat miraculous.
bersifat mujizat. Karena seluruh tembok runtuh kecuali rumahnya Rahab. Nah itu sebabnya di dalam gambaran dari para arkeolog tentang reruntuhan Yeriko, selalu reruntuhannya tidak rata ya. Temboknya tidak runtuh secara rata. Ada sisa di beberapa ujung dan salah satunya adalah tempat Rahab tinggal. Tuhan yang atur. Nah, kenapa Rahab dibenarkan oleh Tuhan? Bukan karena dia melanggar aturannya. Bukan karena tujuannya baik. Tujuan baik untuk siapa? Tapi karena dia mempunyai jiwa yang mencintai umat Tuhan, mencintai kemuliaan Tuhan, dan mencintai kerajaan Allah untuk dinyatakan di dunia ini. Itu hati yang Tuhan hargai. Nah maka kalau kita kembali ke Markus ini, perempuan yang sakit pendarahan ini, dia melanggar loh. Harusnya kamu gak boleh dekat-dekat. Dan Tuhan tidak bilang, sudahlah lupakan Taurat. Taurat gak penting. Kamu ada sakit apa, sudah langgar aja. Enggak, Tuhan gak bilang begitu. Tuhan Yesus tidak mengatakan, aku datang untuk membuat hukum Taurat obsolet. Pokoknya Taurat gak penting lagi. Enggak. Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi bukan membatalkan. Menggenapi berarti membuat sorotan baru atas aturan itu. Nah maka ketika perempuan itu melanggar, Tuhan gak bilang gak apa-apa, langgar aja. Bukan. Loh tapi dia sudah kena sakit pendarahan, tapi tidak menghindarkan diri dari kelompok. Dia malah masuk ke dalam crowd. Dia bersentuhan dengan banyak orang. Ini kan melanggar. Saudara sekalian, dia melanggar dalam hal ini? Iya. Tapi Tuhan memutuskan untuk tidak menilai etika dia berdasarkan situasi ini. Berdasarkan apakah dia melanggar aturan atau tidak. Lalu bagaimana Tuhan menilai hatinya? Tuhan menilai hatinya yang melihat kehadiran Kristus sebagai kehadiran Allah. Di dalam Yesaya 6, Yesaya mengatakan, aku melihat kemuliaan Tuhan. Ujung jubahnya memenuhi bait suci, ujung jubah. Maka dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, perempuan ini, karena dia melihat gambaran itu. Dia melihat di dalam diri Yesus ada kehadiran Allah. Ini yang Tuhan hargai. Maka dia sentuh ujung jubah Yesus dan dia sembuh. Setelah itu Tuhan tanya, siapa menyentuh aku? Nah perempuan ini tahu celaka, saya berdosa. Taurat bilang jangan sentuh orang kalau kamu sakit pendarahan. Aku malah sentuh Sang Mesias. Bagaimana ini? Aku pasti dimarahin. Yesus tanya, siapa menyentuh aku? Perempuan itu ketakutan, dia sudah melanggar. Maka dia mengatakan, saya. Dan setelah saya sentuh, penyakit saya hilang. Dia mau bilang, saya udah sembuh loh, harusnya udah boleh menyentuh. Tapi waktu aku sentuh belum sembuh. Jadi bagaimana? Dia melanggar? Iya. Apakah Tuhan akan salahkan? Tuhan mengatakan, pergilah dalam shalom. Tujuan mentaati Taurat adalah untuk dapat shalom, damai. Ini dikatakan ya, pergilah dengan selamat. Kata yang dipakai untuk selamat adalah kata yang sama di perjanjian lama itu pakai kata shalom. Nah pergilah dengan selamat. Loh, perempuan ini dapat damai sejahtera. Damai sejahtera biasanya karena mentaati Taurat. Apakah dia mentaati Taurat? Waktu itu dia melanggar. Tapi kenapa dia boleh pergi dalam damai sejahtera? Karena Tuhan melihat kebajikan di dalam hatinya. Dia melihat kehadiran Allah ada pada Kristus. Dan Tuhan memutuskan untuk menilai bagian itu. Maka sekali lagi ya, semua bagian seperti ini tidak dimaksudkan untuk kita meremehkan aturan. Tapi bagian ini membuat kita belajar melihat bahwa cara memandang sebuah konsep etika terkadang bukan dari situasinya, tetapi dari sifat dari orang tersebut. Apakah selalu seperti ini? Tentu tidak. Maka milikilah bijaksana untuk menilai. Nah maka saudara sekalian, setelah perempuan ini sembuh, ini menjadi semacam distraksi yang memberikan pengajaran penting bagi kita. Kalau tidak ada gangguan ini, kita tidak belajar tentang kasus perempuan yang disembuhkan ini. Kalau tidak ada perempuan ini, kita tidak sadar bahwa Kristus adalah pernyataan kehadiran kemuliaan Tuhan. Sama seperti ketika Yesaya melihat seluruh bait suci penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ujung jubah Allah ada di bait suci. Nah maka ini gambaran indah sekali. Banyak pengertian kristologis muncul karena perjalanan Kristus yang terganggu oleh perempuan ini. Nah maka saudara jangan marah kalau dalam rencanamu ada gangguan dari Tuhan. Saudara punya rencana hari ini mau melakukan ini. Di tengah-tengah ada distraksi. Mungkin distraksi ini dari Tuhan. Kadang-kadang saya punya jadwal sudah diatur baik-baik. Tiba-tiba ada orang telepon, Pak ada yang darurat, ada terjadi ini. Wah terpaksa ada distraksi dulu. Tapi distraksi ini kadang-kadang penting. Maka kalau saudara merasa saya perlu diskusi dengan hamba Tuhan, tapi takut ganggu waktu hamba Tuhan. Coba pikir lagi, mungkin hamba Tuhan itu memang perlu distraksimu. Siapa tahu, kalau enggak yang udah minta maaf lah. Tapi cobalah distraksi sedikit, jadi distraksi. Supaya mungkin sama seperti Yesus Kristus
menangani gangguan tanda kutip ini dengan cara yang membuat kita belajar banyak. Mungkin kita pun akan menjadi distraksi yang membuat pernyataan Tuhan dinyatakan di dalam diri hamba Tuhan. Nah saudara sekalian, setelah itu Yesus melanjutkan perjalanan. Distraksi ini tidak mengganggu, dia tetap lanjut. Melanjut kemana? Sekarang dia terus pergi ke rumah dari seorang kepala rumah ibadat. Kalau yang pertama tadi ada perempuan najis, yang kedua adalah ada laki-laki yang hormat. Ini dua-duanya seperti di dalam struktur hierarki masyarakat, beda jauh. Yang satu orang terhormat, yang satu orang najis. Yang satu orang terpandang di masyarakat, yang satu tidak boleh bergabung di masyarakat. Yang satu dianggap suci dan penting, yang satu dianggap sedang ada kecemaran yang membuat dia tidak boleh ada di dalam tempat ibadah. Yang satu kepala rumah ibadat, yang satu yang sedang diusir atau dikucilkan, tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadat. Dua-dua Tuhan kunjungi, dua-dua Tuhan jangkau, dua-dua Tuhan cintai, dua-dua Tuhan perhatikan. Nah maka yang kedua ini Tuhan mau memberikan pengajaran yang penting lainnya. Pengajaran yang pertama, kedatangan Tuhan memberi damai bagi orang yang terpinggirkan. Engkau terpinggirkan, Tuhan tarik kembali. Engkau berada dalam keadaan seperti dikutuk, Tuhan mau panggil pulang. Nah sekarang yang kedua, Tuhan membereskan apa? Nah saudara, distraksi karena ada perempuan ini sangat mungkin menyebabkan anak perempuan dari kepala rumah ibadat akhirnya mati. Oh Tuhan, kalau engkau jalan dengan kecepatan normal, tidak ada gangguan, mungkin engkau akan sampai rumahku waktu anakku belum mati. Lalu anakku masih sakit. Engkau bisa pegang tangannya dan usir sakitnya. Seperti engkau mengusir sakit dari ibunya Simon Petrus. Tapi karena ada perempuan ini akhirnya ada gangguan. Perjalananmu terhambat dan sekarang anakku sudah mati. Tapi saudara, Tuhan tidak menganggap ini. Dan tidak ada orang menganggap itu. Mereka mengatakan ya sudah. Kalau perjalanan Tuhan Yesus terhambat. Karena ada seorang perempuan minta disembuhkan. Dan sekarang anakku akhirnya mati, ya sudah. Nggak usah merepotkan guru lagi. Tuhan, silakan lanjutkan perjalanan. Tidak perlu datang ke tempatku karena anakku sudah mati. Saudara, mendengar kalimat anak sudah mati akan sangat mendukakan hati dari setiap orang yang sudah mempunyai anak. Ada satu orang pernah mengatakan kalimat bagus sekali. Dia mengatakan, sebelum punya anak, saya tidak tahu apa itu mencintai. Saya cuma tahu mengasihi, mengasihi teman, mengasihi pacar, mengasihi istri, dia laki-laki ya, atau mengasihi suami kalau perempuan. Saya taunya cinta kasih seperti itu. Sampai saya punya anak baru saya tahu. Ternyata cinta kasih bisa berlipat-lipat ganda. Nah ini fenomena yang unik dan dipelajari oleh banyak orang. Termasuk oleh seorang pemikir namanya Plato. Plato pernah berpikir, kenapa cinta kasih begitu besar diberikan dari satu generasi kepada generasi berikut yang merupakan anak-anaknya. Kenapa seorang yang jadi orang tua bisa begitu cinta kepada anak-anaknya? Nah Sokrates dan juga Plato, ya, ini dua orang mirip lah. Sokrates gurunya Plato dan Sokrates tidak pernah menulis satu kalimat pun. Plato yang tulis kalimatnya Sokrates. Jadi kita tahu ajaran Sokrates dari Plato dan kita jadi bingung. Ini Sokrates asli atau ditambah-tambah Plato? Akhirnya kita bingung, ya sudahlah. Sokrates dan Plato digabung. Nah maka Plato menulis, yang membuat orang mencintai anak adalah karena dia mencintai ide kekekalan. Ide kekekalan, ide kekekalan. Maksudnya apa tuh ide kekekalan? Semua orang tidak suka terbatas. Semua orang tidak mau hidupnya berhenti secara singkat. Karena sebenarnya setiap orang ditentukan untuk keabadian. Ini dari Sokrates dan Plato ya, ini bukan dari firman Tuhan. Jadi kalau sudah suka mencatat jangan salah catat. Firman Tuhan berkata lewat Nabi Plato. Plato bukan nabi, dia filsuf yang gak kenal Tuhan. Loh kalau filsuf gak kenal Tuhan kenapa dikutip? Karena kebenaran bisa dikatakan dari mulut orang kafir sekalipun. Saudara, kalau ada orang memberikan rumus fisika yang benar, apakah saudara tanya dulu apakah dia sudah lahir baru atau belum? Rumus dari misalnya dari seorang namanya Paul Kinghorn, profesor nuklir physics dari Cambridge. Lalu sudah tanya-tanya, ini Paul Kinghorn sudah lahir baru belum? Kayaknya belum. Oh, berarti teorinya salah. Enggak, tetap. Apakah Archimedes benar atau salah? Archimedes kan bukan umat Tuhan ya. Dia nggak kenal Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti dia pasti salah. Nah, saudara yang salah kalau begitu. Maka dari mulut Plato bisa ada kebenaran. Tapi juga dari mulut Plato kebenarannya bisa menyimpang. Nah, maka kita mesti waspada. Perhatikan apa yang benar,
waspadai apa yang menyimpang. Inilah cara untuk menilai dengan tepat. Jangan buang yang kotor padahal di dalamnya ada bayi. Saudara kalau mandikan bayi di sebuah ember ya, lalu kemudian saudara lihat, wah airnya kotor. Apakah saudara buang embernya dengan bayi-bayinya? Mana bayinya Pak? Bayi apa udah saya buang? Oh, masa bayi dibuang? Tapi kalau saudara bilang, jangan buang bayi, mari kita simpan bayinya. Ambil seember-embernya dengan air kotornya, lalu taruh di kamar. Ya saudara, itu orang gila. Buang airnya, simpan bayinya. Itu benar. Jangan buang air bersama bayi. Yang lebih parah lagi, jangan buang bayi, simpan air. Nah itu lebih bodoh lagi. Nah maka saudara, belajar Plato, nggak apa-apa. Belajar filsafat. Tapi itu bukan dari firman Tuhan. Ada kebenaran yang Tuhan titipkan di mulut orang kafir sekalipun. Saudara, di dalam tulisan-tulisan Salomo banyak mengutip sastrawan Mesir. Meskipun orang Mesir tidak percaya Tuhan, tapi ada hikmat yang Salomo pikir benar. Apakah semuanya benar? Tidak, banyak yang terdistorsi juga. Jadilah orang yang memungut hikmat dari mana-mana. Tapi jangan pungut kotoran bersama hikmat itu. Nah saudara, Plato mengatakan ada kekekalan dalam diri manusia. Manusia tidak mau dikekang oleh kesementaraan. Tapi hidup kita sementara ya. Saudara lahir, kemudian setelah itu bertumbuh, jadi dewasa, akhirnya usia tertentu mati. Kita semua tidak mungkin berharap bisa hidup sampai umur 100. Apalagi mengatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu Khairil Anwar. Dan dia kalau nggak salah mati sebelum 30-an atau sebelum 30, saya lupa. Dia nggak sampai 1000 yang pasti. Nah jadi saudara bilang saya mau umur panjang. Nggak tentu. Kita dibatasi oleh usia. Kita tidak mungkin hidup abadi. Waktu kita tidak bisa hidup abadi, kita merasa susah. Kenapa susah? Karena kita punya sifat yang kekal. Ini kata Plato. Dan Alkitab sebenarnya menyetujui ini. Di dalam kitab dari pengkhotbah, dikatakan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Jadi ada kekekalan di dalam diri kita. Kita bersentuhan dengan yang kekal. Nah di dalam teori waktu dari orang bernama Herman Dooyeweerd. Ini Dooyeweerd seorang filsuf Belanda. Dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar yang pernah dihasilkan Belanda. Dooyeweerd mengatakan bahwa ada 2 jenis waktu yang beda. Nah ini kita nggak perlu setuju ya. Ini Alkitab tidak bilang begitu. Ada 2 jenis waktu yang beda. Waktu yang pertama itu sangat-sangat terbatas untuk mengekspresikan kekekalan. Waktu yang kedua itu adalah waktu keabadian kita sebagai ciptaan. Nah Pak Tong setuju ini ada created eternity, kalau Pak Tong punya istilah. Created eternity. Kekekalan tapi yang ciptaan. Kekekalan buat ciptaan. Lain dengan kekekalan Tuhan. Nah, ini mungkin yang Dooyeweerd mau coba gambarkan juga. Nah kita ini gak bisa terkurung di dalam waktu temporal. Kita akan dikurung oleh waktu anyway. Tapi kita ingin waktu yang tidak dibatasi oleh keterbatasan ciptaan karena ada kematian. Jadi jiwa manusia berontak, kita gak suka mati. Siapa sih di sini yang menyenangi kematian? Yang kalau sudah makin dekat kematian rasanya senang. Kalau ada pasti dikonseling kan. Aduh aku mau mati aja. Langsung dipanggil sama Pak Rudi Pen. Coba kita ngobrol-ngobrol. Kenapa sih lu mau mati? Habisnya pacar saya putusin saya. Masih banyak yang lain. Iya banyak tapi gak ada yang mau. Cuma satu ini yang mau dan sekarang udah gak mau. Jadi saya putus asa. Sudah tunggu aja nanti mungkin ada lagi. Tapi saya gak mau. Mau mati aja. Nah dikonseling. Orang gak mau mati kok. Di dalam pikiran yang sehat. Kalau dia mau mati pasti ada masalah. Nggak ada orang ingin mati kalau nggak ada masalah. Kecuali karena merindukan Tuhan. Itu bukan masalah. Aku ingin meninggalkan hidup ini untuk bersama dengan Tuhan. Seperti Paulus. Tapi kalimat ini harus dilanjutkan. Tapi aku masih ada tugas. Maka lebih perlu bagi aku untuk tinggal bersama kamu. Nah itu yang Paulus bilang. Paulus nggak bilang, aku mau ketemu Tuhan. Bye-bye. Mati aja saya. Enggak. Nah jadi dia menghargai hidup meskipun dia ingin bertemu dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, nggak ada orang suka dibatasi oleh kematian. Apa sih tandanya kita tidak suka kematian? Coba saudara menjalankan hidup dengan cara Tuhan. Menjalankan keadilan, menjalankan belas kasihan, menjalankan cinta kasih. Mendadak ya, atau jangan mendadak. Dalam proses, saudara akan makin mampu menghargai manusia. Saudara akan makin mampu mengasihi. Saudara akan makin mampu memberlakukan manusia dengan cara yang menyenangkan hati saudara dan menyenangkan hati orang. Saudara Ludwig van Beethoven, dia pernah mengatakan kalimat yang benar-benar miris kalau dengarnya. Dia mengatakan, saya banyak dikecewakan oleh manusia, maka saya lebih suka pohon daripada manusia. Pohon lebih bagus daripada manusia. Pohon tidak pernah menyakiti saya.
manusia sering menyakiti saya. Oh, rupanya dia nggak pernah manjat pohon lalu jatuh. Tapi mungkin orang bilang, kan kalau jatuh itu yang nyakiti gravitasi bukan pohonnya. Nah, saudara, dia mengatakan begitu. Saya nggak suka manusia, saya sukanya pohon. Maka dia satu kali memutuskan mau pergi ke pedesaan. Dia nggak mau hidup bersama manusia. Paling tidak di pedesaan dia makin terkucil dan nggak harus bertemu manusia. Dan dia mau tulis lagu tentang alam. Dia tulis lagu tentang alam. Dia tulis yang pertama tentang keindahan alam pedesaan. Bagian kedua ini dari Simfoni 6 ya. Bagian kedua dia tulis keindahan dari sungai kecil yang bunyinya begitu bagus. Sungai itu kalau kita dengar bunyi gitu ya. Kalau Beethoven dengar dia bunyikan jadi seperti ini. Nah itu sungai yang nyanyi. Jadi kalau Beethoven dengar sungai, dia dengar sungai nyanyi. Kalau saudara dengar sungai, saudara dengar ribut aja kan. Ini bedanya kenapa kita nggak jadi Beethoven. Beethoven dengar, dia tulis bagian 2. Kemudian bagian ketiga, dia mulai tulis tentang perayaan manusia. Dia nggak bisa lari dari manusia kok. Masuk ke pedesaan dia mulai rasa sepi. Katanya nggak suka orang, tapi dia nggak bisa tanpa orang. Maka dia mulai lihat orang ada perayaan, ada kesenangan, ada pengharapan. Lalu mereka nari dan dia mulai tulis lagu tentang tarian manusia. Kemudian ada badai, dia tulis lagu tentang badai. Setelah itu dia tulis lagu tentang ucapan syukur karena ada sesama manusia. Dia nggak bisa lari dari sesama manusia. Nah saudara mulai belajar mengasihi manusia, mulai belajar punya relasi yang baik, mulai belajar untuk memperbaiki hidup. Begitu saudara belajar memperbaiki hidup, hal pertama yang akan terasa adalah bagaimana engkau berelasi dengan keluargamu. Saudara omong kosong kalau dikatakan, aku sudah bertobat, aku sudah baik dengan seluruh anggota gereja. Bagaimana engkau dengan keluargamu? Hai para suami, bagaimana relasi dengan istrimu? Hai para istri, bagaimana relasi dengan suamimu? Hai papa mama, bagaimana relasi dengan anak-anakmu? Hai anak-anak, bagaimana relasimu dengan papa mama? Hai anak yang satu dan anak yang lain, bagaimana relasi kakak beradikmu? Apakah papa sudah menjadi papa yang baik, yang cinta Tuhan, yang sesuai dengan keteladanan Tuhan? Kalau iya, keluarganya akan sangat mengasihi kehadirannya. Apakah seorang istri sudah menjadi istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau iya, keluarganya akan mengasihi kehadirannya. Anak-anak juga sama. Jika anak-anak menjalankan perannya di dalam perintah Tuhan, orang tua menjalankan bagiannya dalam perintah Tuhan, maka seluruh keluarga akan menjadi keluarga yang saling cinta, menjadi tempat seperti safe haven, tempat pelabuhan keamanan, pelabuhan yang tenang untuk orang menjalani hidup. Orang mengalami kesulitan di mana-mana. Di dalam kondisi politik yang tidak stabil, di dalam kondisi pekerjaan yang sulit, di dalam segala hal yang sulit, dia datang ke rumah, ada pelabuhan yang aman di sana. Ini yang terjadi ketika orang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kalau orang mengatakan, aku bertobat di hadapan Tuhan, maka pertanyaan berikutnya, how is your family? Kalau keluarga begitu rusak, bisa jadi 2 sebab. Kalau Paulus mengatakan ini dengan jelas. Yang pertama, sebabnya apa? Engkau belum sungguh-sungguh bertobat. Atau yang kedua, engkau diizinkan Tuhan di dalam keluargamu ada kesulitan karena ada orang yang belum sungguh-sungguh percaya. Merasa sulit karena meskipun aku menjalankan kehendak Tuhan, tetapi aku mengalami kesulitan oleh karena sekelilingku tidak menerima aku yang menjalankan kehendak Tuhan. Perhatikan ya, tidak menerima aku. Bukan aku tidak menerima mereka. Kalau saudara mengatakan, saya nggak bisa terima keluarga saya, berarti lu yang belum bertobat. Tapi kalau keluargamu mengatakan, saya tidak bisa terima dia. Kenapa? Dia terlalu Kristen. Berarti saudara mesti pelan-pelan bersabar, berdoa kepada Tuhan dan berharap Tuhan memperbaiki kondisi keluargamu. Kondisi keluarga harus menjadi pergumulan yang digumulkan sampai kapanpun. Saudara nggak bisa mengatakan, ya memang keluargaku kacau, ya sudahlah. Nggak bisa. Perbaikilah apa yang bisa diperbaiki. Relasi papa dengan anak adalah relasi yang Tuhan janjikan ketika Tuhan mau bangunkan Israel. Yohanes Pembaptis diutus dan Tuhan mengatakan, karena Yohanes Pembaptis, aku akan palingkan hati para bapa kembali ke anaknya dan hati para anak kembali ke bapaknya. Relasi keluarga adalah tanda Tuhan mulai bekerja memperbaiki saudara. Saudara mempunyai kasih dan juga mempunyai prinsip hidup suci dan keluarga akan mengkonfirmasi ini. Saya ingat satu kali ada satu orang mengatakan kalimat yang mengharukan. Dia mengatakan begini, saya minta engkau tanya keluargaku dan mereka akan menyaksikan
Mereka tidak akan bilang, kami kenal orang yang suci. Bukan. Mereka juga nggak akan bilang, kami kenal orang yang konsisten hidup baik terus. Bukan. Tapi mereka akan mengatakan, kami mengenal orang yang karena sentuhan belas kasihan Tuhan menjadi orang yang sangat kami kasihi. Wah, itu kalimat mengharukan ya. Keluargamu tidak mungkin bersaksi engkau orang sempurna, karena nggak ada orang sempurna kok. Kalau keluargamu bersaksi engkau orang sempurna, itu kesaksian entah bohong atau memang salah lihat. Papaku sempurna banget. Oh, anak kalau ngomong papa sempurna itu biasanya umur 6 tahun ke bawah. Papa hebat-hebat. Hebat mana papa atau Superman? Papa. Kalau Superman dan papa berantem, menang siapa? Menang papa. Padahal papa udah perutnya family pack gitu ya. Jarang olahraga. Kok bisa menang sama Superman? Nah, yang bener aja. Karena dia masih 6 tahun ke bawah, belum ngerti. Papaku sempurna. Tapi begitu dia bertumbuh, mulai masuk usia bertambah, apalagi masuk usia remaja. Mulai merasa, papa kok gini ya? Papa kok nggak ngerti aku? Mulai merasa marah sama papa, mulai nggak cocok. Nah, kalau sudah merasa ini kesulitan yang besar, daftarin anakmu NRITC, daftarin BCN. Paling nggak ada usahalah. Kalau sudah bilang, kan nggak tentu Pak ikut BCN akhirnya benar selamanya. Yang pasti kalau nggak ikut lebih parah lagi. Udah daftarin aja. Nah saudara, ketika anak makin bertumbuh, anak makin sadar, papaku nggak sempurna, mamaku nggak sempurna. Tapi ini anak yang belum bijaksana. Anak yang bijaksana akan mulai berpikir, papa nggak sempurna, mama nggak sempurna, aku juga nggak sempurna. Nah sama ya, orang tua juga mesti begitu. Anakku nggak sempurna, aku juga sih. Kemarin saya bicara dengan satu orang, wah pembicaranya bagus sekali. Dia mengatakan, saya pernah rasa ya anak saya itu kurang rohani. Saya sedih sekali, Tuhan kenapa anakku kurang rohani ya. Lalu istriku tegur saya. Dia tanya, lu waktu seumur dia rohani enggak? Enggak. Waktu seumur dia lu rajin ke gereja? Enggak juga. Nah kalau gitu kenapa kamu marah kalau dia masih mirip kamu? Iya ya. Kamu membandingkan dirimu sekarang dengan anakmu, bukan membandingkan dirimu usia anakmu dengan anakmu. Iya benar juga. Papanya baru sadar. Dia terlalu tuntut anaknya, dia lupa ingat siapa dirinya. Orang tua jangan terus cuma tahu tuntut-tuntut anak. Saudara mesti memiliki fleksibilitas yang tinggi di dalam bimbing anak. Orang kaku sulit menjadi teladan. Orang tidak punya prinsip nggak mungkin jadi teladan. Tapi orang kaku dia pegang prinsip, tapi dia tidak mengerti kapan bersikap lunak, kapan bersikap ngotot. Itu juga buruk sekali. Nah maka saudara mesti belajar baik-baik bagaimana perbaiki diri, bagaimana memaklumi orang lain, bagaimana tetap pegang prinsip di dalam pemakluman tersebut. Ini akan menjadikan kita orang yang baik di dalam relasi dengan keluarga. Nah ketika Tuhan bentuk terus relasi ini makin baik, saudara mulai memiliki afeksi yang besar, saudara mulai memiliki cinta kasih yang besar, dan saudara mulai sadar, aku tidak ingin ada gangguan terjadi pada keluarga ini. Tapi gangguan akan datang dalam bentuk kematian. Maka kalau anak mengasihi orang tua, dia belajar sayang ke orang tua. Kadang-kadang anak mengasihi orang tua, dia belajar sempurna mengasihi orang tua. Setelah anak-anak itu sendiri jadi orang tua. Anak kalau belum jadi orang tua cuma tahu marah-marah. Papa mama kenapa gini? Begitu dia jadi papa mama baru sadar. Iya ya, dulu aku gini, sekarang anakku gini. Baru kita sadar betapa sabarnya orang tua kita dulu. Baru kita ngerti betapa beratnya pikulan orang tua kita dulu. Setelah sadar, mulai mencintai orang tua lebih dari sebelumnya. Sudah mencintai, orang tua sudah umur 70. Orang tua sudah umur 80. Baru sadar, aku makin mengasihi orang tuaku dan orang tuaku makin dekat dengan kuburan. Mulai rasa tidak rela. Kenapa semakin aku mengasihi, kematian kok malah semakin dekat? Nah maka ini gangguan besar sekali. Aku mau mencintai, nanti kematian akan menghancurkan. Nah ini Alkitab. Kalau Plato cuma bilang ada ide kekekalan di dalam diriku. Tapi Alkitab mengatakan ide kekekalan itu diwujudkan di dalam relasi kasih. Kasih itu kekal. Maka aku mengasihi dan aku sadar kasih tidak cocok dengan kematian. Kalau ada kematian, kasih terganggu. Karena saudara nggak mungkin rela kehilangan orang yang engkau cintai. Kalau ada orang meninggal dan saudara tidak peduli, itu tandanya engkau tidak mencintai. Coba kalau saudara dengar berita di kabar di internet atau di mana. Ada seorang meninggal dunia karena kecelakaan. Saudara kan nggak nangis-nangis karena nggak kenal. Nggak mungkin sudah datang ke gereja nangis-nangis. Pak, ada apa? Di Tanjung Priok ada yang kecelakaan, Pak. Meninggal. Oh, siapamu? Bukan siapa-siapa. Siapa namanya? Lupa. Loh, kenapa kamu nangis? Kan ada yang meninggal. Ya kalau gitu tiap detik kau akan nangis. Di seluruh dunia selalu ada yang meninggal kok. Kalau kita nggak kenal, kita nggak sedih. Tapi orang yang kita kasih meninggal, kita pasti sedih.
kita akan mengatakan aku belum siap kehilangan dia. Gak ada lah orang bilang lega loh akhirnya kehilangan dia. Saya pernah ya layani sebuah kebaktian, anaknya marah sama papanya. Papanya orang yang memang jahat sih. Papanya ini semaunya sendiri. Akhirnya seluruh keluarga jadi korban. Lalu dapat kabar papanya meninggal, gak ada yang mau urusin. Ini orang menyebalkan semua orang. Hati-hati ya saudara, kalau menyebalkan itu bukan berarti saudara pegang prinsip. Kan ada seorang namanya Winston Churchill, mantan dulu pernah jadi Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia. Dia pernah mengatakan, jika engkau tidak pernah punya musuh, itu tandanya engkau tidak pernah pegang prinsip. Waduh gitu ya. Jadi gak ada musuh berarti gak pernah pegang prinsip. Tapi saya mau balikan juga, kalau semua orang jadi musuh, lu bukan pegang prinsip, lu memang nyebelin. Gitu ya. Ini prinsip Jimmy Pardede mengimbangi Winston Churchill. Nah saudara, orang ini gak ada yang peduli lagi. Waktu dia mati gak ada yang peduli. Lalu anaknya merasa saya orang Kristen, mau gak mau harus layani. Akhirnya dia yang atur, dia yang urus, dia yang siapkan kedukaan, dia yang siapkan tempat pemakaman. Dia marah sekali dalam hati. Papa waktu hidup bikin hidup sulit, mati pun bikin saya sulit. Ini anak udah benci sekali sama orang tua. Nah saya kurang dapat informasi. Lalu saya berkhotbah, saya mengatakan memang sedih sekali momen ini. Si anak itu bilang, sedih apaannya? Duka cita ini berat. Anak itu bilang, lebih berat waktu dia hidup. Wah, susah sekali ya. Nah tapi saudara, akhirnya dia bersaksi. Kalimatnya bagus loh. Dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukurnya kepada Tuhan untuk orang seperti papa saya ini. Kenapa? Karena saya tahu papa yang baik itu adalah Tuhan di sorga. Kenapa? Karena dia memberikan perbandingan yang ekstrim dengan papa di bumi. Saya nggak tahu ini kesaksian rohani atau enggak, tapi saya sih terberkati. Bukan karena papa saya jelek ya, tapi karena kesaksian ini. Dia mengatakan, Tuhan membentuk kita bukan dengan hal-hal yang kita inginkan baik. Siapa sih yang gak mau punya papa yang baik? Terus mintanya papa yang baik. Saya juga begitu, terus minta papa yang baik. Sampai papaku mati, dia gak pernah jadi baik. Dia gak pernah mau bertobat, dia gak pernah mau jadi Kristen, dia gak mau percaya Tuhan, dia gak mau apapun lah. Cuma tahu hidupnya sendiri, senang-senang, lakukan ini itu, segala dosa dia lakukan. Bahkan ketika ada yang tanya, papamu dosa apa aja? Saya langsung bilang, sebutkan sebuah dosa. Itulah dia. Saking berdosanya orang ini. Lalu akhirnya dia mengatakan, tapi Tuhan tahu saya perlu dibentuk dengan cara seperti ini. Saya tidak pernah menyesali punya papa seperti ini, karena inilah yang Tuhan berikan untuk bimbing saya dengan cara negatif. Wah, terakhirnya cukup bagus, itu rohani. Lalu setelah itu dia bilang, jadi Pak Jimmy gak usah takut, kami gak terlalu bersedih, katanya begitu. Harap ketika engkau mati anakmu gak begini ya. Nah saudara sekalian, tapi coba ya misalnya papa itu bertobat ketika anak ini masih hidup. Lalu relasi mereka dipulihkan. Anak yang pernah benci papa ketika dia jadi dewasa, lalu menjadi baik dengan papanya, dia akan sangat bertambah di dalam kasih kepada papanya. Dia akan sangat cinta papanya karena baru menemukan, oh ternyata papaku kalau bertobat begini. Dan dia akan merasa makin pulih relasiku dengan keluarga, makin aku tidak rela ada kematian. Makin relasiku gak pulih, makin aku undang kematian. Gitu ya. Kalau papaku, mamaku, atau semua orang di rumahku kacau hidupnya, ya silakan kematian datang. Tapi kalau aku mencintai dan aku dicintai, aku gak setuju ada kematian. Kematian itu antitesis, berlawanan dengan kasih. Nah maka Tuhan mengatakan prinsip yang berlaku di dunia itu bukan kematian tapi kasih. Ini yang Tuhan mau tawarkan. Yang paling penting, yang paling menopang, yang paling berkuasa dalam hidup bukan kematian, tapi kasih. Nah ini adu-aduan. Mana faktanya Tuhan? Katanya kasih yang menang, tapi buktinya kematian ada di mana-mana. Kita pun nanti akan mati. Tapi Tuhan mengatakan kasih akan membangkitkan. Karena kasih ada kebangkitan. Tuhan Yesus bangkit karena Bapa mengasihi dia. Kita akan bangkit karena Yesus mengasihi kita dan rela mati bagi kita. Jadi kasih akan menang. Nah ini yang Tuhan mau tunjukkan. Maka di dalam kisah selanjutnya setelah perempuan yang mengalami pendarahan, Injil Markus memberikan setting, ada keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik gak rela ada kehilangan. Orang tua yang sudah akan meninggal dunia, akan ditangani dengan sedih oleh anaknya. Oh ibuku akan meninggal, papaku akan meninggal, anak itu akan sedih. Tapi ada kesedihan yang sulit dimengerti, yaitu kalau anak meninggal lebih dulu. Nicholas Walter Storff pernah mengalami ini. Anaknya umur 21 hiking, terpleset, jatuh di jurang, meninggal. Lalu dia disuruh mendeskripsikan, benarkah ini anakmu?
Waktu polisi lihat dia datang, polisi ajak dia masuk ke tempat mayat dibaringkan. Polisi itu tepuk pundaknya dan mengatakan, kalau ini benar anakmu, kuatkanlah dirimu. Dia mengatakan iya. Begitu dilihat benar ini anaknya. Dia sentuh pipinya, dingin. Dia tulis ini di dalam buku Lament for a Son. Ini buku bagus ya, silakan dibaca. Dia sangat sedih. Dia mengatakan, saya tidak tahu bagaimana bisa bertahan lewati hari-hari setelah mengalami anakku dipanggil Tuhan. Tapi ternyata lewat ya, makanya dia bisa tulis buku ini. Dia mengatakan anak kehilangan papa itu sedih bukan main. Tapi papa kehilangan anak. Ini kesedihan tak terbayangkan sama sekali. Maka setelah kehilangan ini, dia merasa hidupnya tidak pernah sama lagi. Dia sangat berat mengalaminya. Inilah gambaran yang mau diberikan Markus. Ada seorang pemimpin rumah ibadat. Sekarang dia tidak peduli lagi posisi dia sebagai pemimpin. Dia nggak peduli seperti apa dia dihargai di masyarakat. Dia hanya ingin anaknya sehat lagi. Tuhan, anakku sakit, sebentar lagi mati. Aku tidak peduli lagi pujian orang. Aku tidak peduli berapa gajiku 1 bulan. Aku tidak peduli uang lagi. Saudara yang terlalu peduli uang, tidak peduli relasi. Perhatikan hal ini. Nah, saudara sekalian, orang ini dengan sedih meminta Tuhan datang. Tapi herannya, di tengah jalan diganggu dengan kehadiran perempuan yang sakit pendarahan. Orang ini tidak menimpakan kesalahan kepada perempuan ini. Dia cuma mengatakan, kalau Tuhan mau memberkati, anakku hidup. Kalau tidak, ya sudah mau bagaimana. Ini prinsip penting sekali. Saudara berdoa ke Tuhan, minta tolong, Tuhan berkati. Ini permintaan seorang pengemis. Pengemis harus siap kalau permintaannya tidak dikabulkan. Kalau ada orang minta-minta di lampu merah, tolong Pak, kasihani saya. Lalu saudara mengatakan, maaf tidak ada uang, saya tidak bawa uang receh. Apakah pengemis itu boleh marah? Dia pukul jendela mobil saudara mengatakan, gak boleh gini ya. Orang Kristen kok gak mengasihi, itu bukan pengemis. Itu namanya rampok, itu namanya begal. Nah saudara, seorang pengemis siap kalau permintaannya tidak dikabulkan. Dia tidak salahkan siapapun. Pemimpin rumah ibadat ini mengambil posisi pengemis. Tolong anakku, terlambat anakmu sudah mati. Ya sudah mau bagaimana? Dia tidak salahkan Tuhan yang jalannya terlalu lambat. Mungkin dia bilang, Tuhan kalau engkau dulu rajin maraton ya, rajin lari. Anakku selamat, makanya olahraga dikit. Enggak, dia enggak bilang begitu. Dia juga enggak salahkan perempuan ini. Kamu sih, sakit pendarahan sama anakku mau mati, penting mana? Lebih darurat mana? Lain kali tahu diri. Kalau mau disembuhkan, tunggu anakku dulu. Tidak, dia tidak salahkan siapapun. Dia cuma terima fakta. Tuhan memutuskan tidak menyembuhkan anakku. Situasi yang Tuhan rancang membuat anakku tidak sembuh. Ya sudah, gak apa-apa. Dan Tuhan menghibur dia. Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja. Kenapa percaya? Karena Tuhan memutuskan mau tolong. Nah, apakah Tuhan pasti akan tolong? Ya kita berharap iya. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, opsi dia tidak menolong selalu opsi yang terbaik. Kita gak ngerti ini ya. Tuhan tolong, opsi yang baik bagi kita. Tapi kalau Tuhan memutuskan, no, saya putuskan tidak tolong. Itu opsi lebih baik. Saya kasih contoh sedikit dalam dunia sepak bola. Ini langit dan bumi lah ya. Masa mati hidup disamakan dengan sepak bola. Tapi saudara ada seorang namanya Lionel Messi. Dia mempunyai kepintaran untuk sebelumnya ada Maradona. Diego Maradona. Ini dua orang mirip-mirip. Maradona itu punya keunikan. Mungkin saya cerita Maradona aja mengingat umur. Waktu saya masih awal-awal suka sepak bola ya sukanya Maradona. Messi belum ada. Nah, Maradona itu punya keunikan untuk tahan bola agak lama dibandingkan kebiasaan biasanya. Jadi ketika seorang penyerang sudah maju siap menerima umpan, dia nggak berikan umpan herannya. Dia tunggu, dia tahan bolanya sampai penyerangnya heran. Kenapa saya nggak diberi bola? Lalu kemudian beberapa pemain belakang lawan sudah mulai menutup gerakan dia. Dan karena beberapa pemain lawan itu paling takut kalau Maradona pegang bola. Mereka langsung bikin benteng untuk menyiapkan menghalangi dia. Lalu ketika mereka sibuk menghalangi Maradona, akhirnya ada ruang terbuka di tempat lain. Maka beberapa orang lain bisa masuk ke dalam kotak penalti lawan. Dan waktu itulah dia memberikan operan. Jauh lebih bagus ketimbang yang pertama. Nah ini mungkin jadi contoh ya. Saya nggak mau menyamakan Maradona dengan Tuhan. Meskipun ada yang bilang kan the hand of God Pak. Agak mirip. Enggak lah jauh sekali. Tapi ini cuma contoh aja, contoh kecil. Kadang-kadang kita merasa begitu ya. Tuhan sekarang operannya. Kalau engkau kabulkan ini akan bagus untuk hidupku. Tapi Tuhan bilang saya tunggu dulu lah. Saya tahan dulu bolanya. Loh kenapa ditahan bolanya? Karena yang aku rencanakan lebih bagus untuk kamu. Ini dialami oleh orang pemimpin rumah ibadat ini. Anakku sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tunggu, stop dulu. Mirip dengan kisah Lazarus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Kita tunggu dulu di sini. Loh,
Tuhan Lazarus sakit, gak apa-apa kita tunggu. Nanti terlambat, gak apa-apa. Justru Tuhan dipermuliakan kalau Tuhan datang pada waktu yang kamu pikir terlambat. Nah pemimpin rumah ibadat ini pikirnya sudah terlambat. Tapi Tuhan mengatakan, no, just in time. Memang waktunya seperti ini. Tapi anakku sudah mati. Percaya saja, waktu Tuhan, waktu yang baik. Waktu yang paling baik. Akhirnya Tuhan datang dan orang sedang meratap. Nah saudara, ratapan orang Yahudi itu ributnya bukan main. Nangisnya itu bukan nangis terisak-isak kayak kita ya. Kalau kita kan di pemakaman, begitu pendeta datang hapus. Pak pendeta, aku beriman kok, anakku atau orang tuaku pasti selamat. Enggak, kalau mereka nangisnya meraung-raung. Agak mirip sedikit dengan ratapan di dalam tradisi suku Batak. Kalau di suku Batak, kalau nangisnya belum sampai kedengaran beberapa rumah di luar, itu belum nangis. Jadi kalau, nah itu agak nangis sedikit. Nah orang Yahudi mirip ya. Bukan berarti orang Yahudi itu, suku Batak itu bagian dari 12 suku Yahudi, bukan. Nah saudara, mereka akan meratap dengan tangisan luar biasa, seperti gak bisa mengendalikan diri. Mereka begitu sulit, mereka tidak bisa tahan diri, mereka nangis bukan main. Tetapi pada zaman itu, orang yang dianggap penting, itu akan kedatangan banyak orang-orang berduka yang palsu. Kedukaan datang, apa namanya? Penduka. Penghibur lah, penghibur. Akan datang banyak penghibur palsu. Ini pemimpin penting loh, pemimpin rumah ibadat. Maka banyak yang datang itu nggak sedih, palsu. Tapi karena kalau datang kedukaan mesti nangis, mereka akan nangis mati-matian. Meskipun nggak ingin nangis. Wah, padahal nggak ingin nangis. Kalau air mata nggak keluar gimana? Cabe, gitu. Pokoknya harus nangis. Mereka pura-pura nangis, tapi nangisnya sepenuh hati. Maka waktu Tuhan Yesus datang, dikatakan tempat itu ribut bukan main. Kalau dalam standar Yahudi kedukanya sudah ribut, berarti ini luar biasa ribut. Karena dalam standar normal pun mereka akan punya kedukaan, bagi kita sangat ribut. Tapi ini bagi orang Yahudi pun ribut. Berarti bayangkan ributnya seperti apa. Orang meratap seolah benar-benar mengalami kesedihan pemimpin rumah ibadat ini. Mereka menangis, mereka teriak, mereka berseru, Tuhan kasihani. Oh Tuhan, mereka nangis bukan main. Lalu Yesus suruh mereka diam. Yesus itu memang benar-benar ekstrim ya. Datang ke kedukaan yang normalnya ribut, dia mengatakan, jangan ribut. Mengapa kamu ribut dan menangis? Disuruh diam. Orang lagi kedukaan disuruh diam itu minta dipukulin. Tapi Tuhan ekstrim. Kalau sudah bilang Tuhan Yesus itu kan contoh orang yang tenang. Banyak orang menggambarkan Tuhan Yesus begitu ya. Tokoh yang santun. Permisi, ini kedukaan kepala rumah ibadat. Benar. Boleh aku masuk? Aku Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang ditunggu itu ya? Iya. Aku duduk di mana? Enggak gitu dia. Dia datang, dia langsung, hey, diam semua. Semua kaget. Lagi nangis kok suruh diam. Diam. Kenapa diam? Ini anak gak mati, dia lagi tidur. Gak mungkin Tuhan Yesus ngomongnya baik-baik. Hai, ini anak gak mati, tidur. Di tengah ribut kayak begitu mana bisa. Dia teriak dengan keras suruh orang diam. Mirip kalau Pak Tong lagi kapin ya. Diam. Itu kalau kapin kadang-kadang ada gereja, ada daerah-daerah yang sangat-sangat ekspresif. Kalau calling itu ributnya bukan main. Maju dan nangis-nangis. Pak Tong suruh diam. Hei diam. Pendeta lain minta mereka nangis. Pendeta ini suruh aku diam. Bingung jemaatnya. Nah saudara, Tuhan bilang diam semua. Kenapa diam? Anak ini tidak mati tapi tidur. Langsung dihina. Ini Alkitab mengatakan mereka menghina dia. Bukan cuma ketawa ya. Kalau cuma ketawa kan itu ketawa. Ini menghina. Bodoh. Sudah suruh kami diam. Mereka tantang balik. Mereka menghina Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus usir mereka keluar. Coba gimana cara usir orang yang sopan? Dipersilakan dengan hormat untuk keluar. Enggak kan? Usir ya usir. Pergi kalian semua. Ini terjadi keributan loh. Bayangkan kalau saudara jadi kepala rumah ibadat. Ini pendetaku kok ribut-ribut begini. Nah, coba bayangkan ya, saudara ada perwil. Lalu pembicara perwilnya usir orang karena terlalu ribut. Kira-kira saudara mukanya mau taruh mana gitu ya. Nah ini pemimpin rumah ibadat itu bingung. Ini guruku, aduh Tuhan Yesus kok marah-marah. Usir orang juga. Semua kalian pergi. Lalu semua orang itu bingung. Ini orang gila satu ini usir-usir kita. Kita lagi nangis. Kita lagi mau berduka. Pergi kalian semua. Penduka palsu. Ini Yesus enggak ngomong gini dicatat ya. Enggak tahu dia ngomong apa. Akhirnya semua orang itu diusir. Dan ketika mereka sudah sendiri. Pemimpin rumah ibadat itu ingat Tuhan bilang pokoknya percaya aja, percaya aja. Lalu Tuhan mengatakan kepada anak itu, talitakum. Nah saudara, kata-kata ini ada banyak penafsir mengatakan adalah kalimat lembut dari orang tua membangunkan anak pagi-pagi. Ketika anak sudah tidur bangun pagi, orang akan mengatakan talitakum. Bisa dikatakan, hei anakku sayang,
Aku berkata sekarang waktunya bangun. Kira-kira begitu. Jadi Tuhan membangunkan anak mati ini seperti orang tua bangunkan anak yang tidur di pagi hari disuruh bangun. Kayak gak ada apa-apa. Anak bangun. Lalu anak itu bangun. Ini saya berlebih-lebihkan ya, gak tahu kayak apa. Pagi, Bapak siapa? Gitu ya, jadi ada diskusi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, nah abis bangun biasanya ngapain? Sarapan. Abis bangun, kasih anak ini makan. Kayak bangunkan orang di pagi hari. Semua orang kaget. Kok kematian ditangani segini entengnya sama Tuhan? Tuhan tangani kematian seperti papa bangunkan anaknya pagi-pagi. Saudara bilang gak gampang-gampang amat loh Pak kalau anak saya. Oke lah, tapi tetap aja. Tetap gampang lah. Kalau anak gak bisa bangun, kasih air segelas juga bangun lah harusnya. Kalau enggak ya panggil dokter, ada sesuatu yang salah dengan anak ini. Bayangkan ya, Tuhan menangani kematian seperti papa menangani anak yang susah bangun pagi. Nak, bangun nak. Iya Pak, bangun. Makan ya. Iya Pak, ini kok udah sore ya? Ya lu habis mati. Apa? Ya lu habis mati gue bangunin, udah sana sekarang makan. Kira-kira itu yang terjadi loh. Semua orang heran. Engkau menangani kematian seperti orang tua membangunkan anak di pagi hari. Dan Tuhan seolah mengatakan, ya memang semudah itu sih bagi saya. Bagiku membangkitkan orang itu semudah papa membangunkan anaknya di pagi hari. Ini yang Tuhan mau katakan. Tapi Tuhan bilang jangan beritahukan ke siapapun. Kenapa jangan? Injil Markus mempunyai satu tema. Yaitu orang kalau dengar firman belum siap selalu akan salah tafsir. Orang salah tafsir bukan karena khotbahnya sulit. Bukan karena pengkhotbahnya kurang bagus. Bukan karena firman Tuhan ditulis dengan cara yang misleading. Bukan. Tapi hati kita memang suka sesat. Maka Tuhan mengatakan selama belum siap jangan beritakan dulu. Jangan beritahu siapapun bahwa aku bisa mengalahkan kematian semudah engkau membangunkan anakmu di pagi hari. Nah ini yang terjadi. Jadi saudara sekalian kita melihat dan kita bersyukur. Karena Tuhan adalah yang menyatakan kasih adalah aturan utama di dalam dunia. Bukan kematian. Dan Tuhan ingin kita mengasihi dan Tuhan ingin kita menjadi saksi. Bahwa Tuhan akan mengenyahkan kematian semudah engkau membangunkan anakmu di pagi hari. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mulia dan penuh kuasa. Kristus mengalahkan kematian semudah orang dibangunkan di pagi hari. Kami bersyukur karenanya. Tuhan tolong kami yang tidak percaya ini untuk percaya. Sehingga kami belajar untuk mengaplikasikan kasih. Dan belajar menyerahkan ke Tuhan bahwa Tuhan yang akan menangani kematian. Kasih akan menjadi prinsip utama di dalam hidup sampai pada kekekalan. Dan kematian akan disirnakan oleh pekerjaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.